Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang hidrosfer. Ya, jadi hidrosfer itu salah satu materi wajib ya di geografi SMA kelas 10. Dia masuknya di semester 2 ya. Oke, langsung saja kita akan bahas ada apa saja sih di dalam hidrosfer. Nah, kita langsung masuk ke peta konsepnya dulu. Jadi di dalam materi hidrosfer ini, minimal kalian harus menguasai 4 hal ini ya. Ada 1, pengertian hidrosfer itu sendiri, kemudian siklus hidrologinya. Setelah itu kalian juga harus belajar jenis perairan darat, itu meliputi apa saja gitu kan. Terus yang terakhir adalah karakteristik das. Nah, jadi nanti di poin yang pertama ya, di sini. Maaf. Ini ya. Di pengertian hidrosfer itu nanti kalian akan belajar batasan hidrosfer itu seperti apa. Hidrosfer itu apa sih gitu ya. Terus pastinya karena ini ada kalimat hidro ya, ada kata hidro, berarti dia berkaitan dengan air ya. Hidro itu kan air, berarti kita akan belajar tentang air. Terus nanti ketika kita sudah tahu hidrosfer itu apa, kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi Oke, saya hapus dulu. Oke, siklus hidrologi. Jadi, kenapa sih ada siklusnya, gitu kan? Selama ini mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih air itu selalu ada, kemudian bahkan kita setiap harinya selalu membutuhkan air, gitu kan? Mulai dari bangun tidur, kemudian aktivitas, mandi, ya, mencuci, apalagi ya, terus minum, bahkan bagian tubuh kita yang paling banyak itu kan isinya juga air. Nah, kenapa sih air selalu ada? Nah, nanti akan terjawab di siklus hidrologinya, gitu. Terus setelah siklus hidrologi kalian kuasai, kalian akan belajar tentang jenis perairan darat. Jadi, perairan darat itu meliputi apa saja. Nah, nanti di dalamnya kalian akan belajar sungai, akan belajar tentang rawa, ya, akan belajar tentang danau gitu. Itu di perairan darat. Terus yang terakhir adalah karakteristik das. Ya, karakteristik das. Das itu adalah daerah aliran sungai. Jadi kita yang hidup di bumi pasti kita berada di dalam das. Kita nggak mungkin di luar das, ya. Jadi kita itu di dalamnya das. Oke, untuk kali ini, di video kali ini kita akan belajar di poin nomor 1 dan 2 ya. Pengertian hidrosfer sama siklus hidrologi dulu. Baru nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas bersama tentang perairan darat sama karakteristik das. Jadi biar ada tahapannya gitu ya. Oke, baik. Kita akan langsung masuk ke poin yang pertama dulu ya. Nah, kita akan masuk ke pengertian hidrosfer. Sebelum kita masuk ke definisinya, saya akan ingatkan ke teman-teman semua bahwa hidrosfer itu bagian dari geosfer. Ya. Mungkin dulu masih ingat pelajaran kelas 10 semester 1 sudah membahas tentang ini, geosfer ya. Geosfer. Bisa diingat lagi, dibuka lagi catatannya ya. Geosfer itu kan mencakup 5 aspek gitu ya. 5 aspek. Nah, salah satunya adalah ini yang akan kita bahas, yaitu hidrosfer. Selebihnya kayak litosfer itu kan pasti sudah kalian pelajari ya. Litosfer itu di semester 2 juga tapi awal. Kemudian atmosfer juga sudah. Nah, yang terakhir adalah hidrosfer.
Sedangkan geosfer yang lain, yaitu biosfer dan antroposfer, itu akan kalian dapatkan di semester 3 atau 4 ya. Jadi kelas 11 ya, di kelas 11. Nah, sedangkan kelas 10 kalian akan mendapatkan materi geosfer dari 3 itu, litosfer, atmosfer, dan yang terakhir adalah hidrosfer gitu ya. Jadi kenapa sih di geografi kok kita belajar tentang air ya? Jadi ibaratnya kayak avatar ya, angin, udara ya. Semua kita pelajari ya. Api ya enggak ya. Tapi kalau kita bicara tentang litosfer, kita pasti akan ketemu dengan api, kan ada magma ya kan. Ada lapisan batuan yang dia mengandung magma. Nah, jadi kita kalau belajar geografi kayak avatar gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke definisinya ya. Definisi dari hidrosfer. Jadi hidrosfer itu dia terdiri dari dua kata ya, hidros sama sphere. Hidros itu airnya, sphere itu lapisannya. Jadi hidrosfer itu bisa kita tarik kesimpulan dia adalah lapisan air. Posisinya di mana sih? Di bumi kita, di permukaan bumi kita tentunya ya. Entah itu dia air permukaan atau dalam permukaan. Makanya kita mengenal adanya air tanah ya. Air tanah itu kan posisinya di dalam, tapi masih bisa kita jangkau ya. Kita bikin sumur ya. Air itu bisa kita konsumsi. Bahkan air tanah adalah air yang sangat dibutuhkan sama kita ya, karena dia masuknya adalah air tawar ya kan. Dan kita mengkonsumsi itu gitu. Nah, jadi hidrosfer itu dia mencakup seluruh air yang ada di permukaan bumi kita. Jadi sekarang sudah punya gambaran ya kenapa air itu melimpah di permukaan bumi kita, karena ternyata kita punya hidrosfer ya, lapisan air yang menyelimuti bumi kita, permukaan bumi kita. Dan hidrosfer ini, air yang ada di permukaan bumi kita itu tidak semuanya bisa dikonsumsi ya. Tidak semuanya bisa dikonsumsi. Manusia itu kan bisa mengkonsumsi air tawar. Sedangkan air tawar itu di bumi kita itu kurang lebih 2,5% ya, 2,5% dari total air yang ada di bumi kita ya. Nah, 2,5% ini itu nggak semuanya yang bisa dikonsumsi ya kan. Jadi sekitar 70% itu nanti bentuknya adalah gunung es ya. Terus 30%-nya itu nanti dia bentuknya air yang ada di perut bumi ya, ada di perut bumi. Jadi ketika kita mau olah untuk jadi air minum ya, itu membutuhkan biaya yang mahal gitu ya. Jadi susah untuk mendapatkannya. Sedangkan kurang dari 1% itu tadi, itu yang bisa kita konsumsi. Jadi dari 100% air yang ada di dunia, itu sekitar 97% itu bentuknya adalah air laut ya. Air laut berarti dia asin. Terus sisanya ya 2,5 sampai 3 lah ya, itu air tawar. Nah, sedangkan di air tawar ini nanti masih dibagi lagi, isinya ada 70% dari es ya. Es di gunung es gitu kan. Terus sekitar kurang dari 30%-an itu nanti jadinya air yang ada di perut bumi. Jadi ketika kita mau ambil untuk mineral ya, untuk kita konsumsi, kita membutuhkan biaya yang mahal, sehingga pengolahannya juga masih rumit gitu ya, masih sulit. Kemudian yang terakhir sekitar 1%. Nah, 1% itu yang bisa kita konsumsi ya. Kita konsumsi, kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya
pengetahuan ini harapannya teman-teman semua harus bisa menjaga kelestarian air. Air itu memang sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui ya tentunya. Tapi dia itu kan punya siklus. Siklus itu membutuhkan perjalanan yang panjang sehingga untuk menjadi air tanah pun dia butuh proses yang lama ya. Nggak bisa instan. Jadi tidak ketika ada hujan habis itu air tanahnya tambah. Nggak gitu juga ya. Butuh proses yang sangat panjang. Sedangkan air tawar yang bisa kita konsumsi aja 1% ya, bahkan kurang gitu. Nah, artinya kita sebagai manusia ya kita yang harus menjaga, merawat, kemudian meminimalisir. Jadi ya seperlunya saja, jangan berlebihan ya. Jadi dengan kalian belajar hidrosfer ini harapannya kalian tidak boros lagi dengan air ya, tidak menghambur-hamburkan air, gunakan seperlunya gitu ya. Oke. Saya rasa cukup jelas untuk penjelasan hidrosfer. Setelah ini kita akan masuk ke siklus. Nah, kita akan masuk ke siklus. Siklus hidrologi. Langsung saja ya. Jadi di siklus hidrologi ini namanya siklus ya. Siklus. Nah, kalau siklus berarti kan dia terus-menerus ya. Jadi siklus hidrologi itu nama lainnya adalah daur hidrologi. Jadi pergerakan air yang berlangsung secara terus-menerus ya sampai ke titik awalnya lagi. Nah, mulai dari penguapan, jadi hujan, jadi mengalir lagi airnya sampai ke laut, menguap lagi dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang siklus hidrologi, kita harus paham tentang ini. Unsur siklus hidrologi. Unsur siklus yang minimal harus kalian kuasai ada 8 ya, ada 8. Dan untuk siklus hidrologi sendiri dia ada tiga tipe ya. Ada siklus hidrologi pendek, sedang, sama panjang. Ya. Saya kasih pembatas dulu. Pakai warna. Nah, ini ya. Siklus yang pendek itu batasnya sini. Ya, batasnya sini. Terus siklus sedangnya di sini. Ini siklus panjang. Jadi ini yang pertama ya, siklus pendek. Ini kedua. Ini ketiga. Nah. Oke. Bedanya di mana sih? Kalau siklus pendek itu ketika ada proses penguapan ya, kemudian langsung mengalami kondensasi dan dia jatuh posisinya masih di laut. Ya, ini warnanya kita ganti aja. Ya, nggak kelihatan ya nanti. Oke, kita ganti warnanya yang kuning lagi. Nah, posisinya di laut. Terus kalau dia siklusnya sedang ya, dia posisinya di daratan, tapi dia turun masih dalam bentuk cair, ya. Jadi masih kondisinya adalah air. Kemudian kalau siklus panjang, dia turunnya dalam bentuk ini nih, salju gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas satu persatu unsur dalam siklus hidrologi. Yang pertama adalah evaporasi. Ya. Jadi evaporasi itu dia adalah bentuk penguapan. Ya. Penguapan yang dilakukan oleh air laut. Ya. Jadi evaporasi adalah penguapan yang dilakukan oleh air laut. Kemudian yang kedua ada istilah transpirasi. Transpirasi itu dia sama-sama penguapan ya. Hanya saja kalau transpirasi itu yang melakukan adalah tumbuhan. Ya, tumbuhan yang mengalami transpirasi. Sedangkan di sini ada istilah evapotranspirasi. Ya. Jadi kalau evapotranspirasi itu dia artinya adalah gabungan ya. Gabungan dari evaporasi dari air laut sama transpirasinya
tumbuhan. Nah, jadi penguapan air laut dengan air yang ada di tumbuhan, dia bersatu jadi satu ya, bersatu gitu. Jadinya evapotranspirasi. Gitu. Terus kita ke kondensasi dulu. Ya, kondensasi. Kalau kondensasi, ya, kondensasi ini dia penggumpalan ya. Jadi ketika air itu mengalami penguapan, kemudian dia berkumpul jadi satu, setelah itu dia akan mengalami kondensasi. Kondensasi itu ibaratnya perubahan wujudnya ya, perubahan wujud. Ibaratnya kayak kalian punya air panas gitu kan, kemudian kalian tutup, ya, punya gelas isinya air panas, kalian tutup, nah di situ pasti akan agak mengembun gitu ya ditutupnya, kemudian jatuh jadi air. Nah itu proses kondensasi. Jadi penggabungan ya, penggabungan semua dari bentuk penguapan, kemudian untuk disiapkan menjadi air, menjadi cair gitu ya. Oke, jadi setelah mengalami penguapan, kemudian awannya itu berkumpul, mengalami kondensasi, dan kondensasi ini nanti ditandai dengan perubahan awan. Ya, perubahan awan. Kalian bisa amati ketika awan itu sudah mulai agak gelap ya, dari abu menjadi gelap. Nah itu berarti dia sudah berat tuh ya, menahan airnya, air hujannya, sudah siap-siap hujan gitu. Meskipun mendung itu tidak berarti hujan ya. Oke. Tapi kalau dia awannya mendung, berarti dia mengandung uap air. Nah, dari kondensasi itu baru bisa muncul atau terjadi yang namanya hujan. Nah, hujan itu istilahnya adalah presipitasi. Presipitasi. Jadi presipitasi itu nama lain dari hujan. Hujan di sini ada yang dia bentuknya cair, ya, ada yang agak padat ya, seperti salju. Itu kan dia masuknya padat. Tapi istilahnya sama, tetap ya, presipitasi. Ya, jadi mau hujannya air, cair gitu kan, atau hujannya dia bentuknya padat, ya dia istilahnya sama, presipitasi. Kemudian ketika sudah mengalami hujan, langkah selanjutnya air itu akan mengalami ini, infiltrasi atau intersepsi, atau nanti jadi runoff, atau yang terakhir perkolasi. Bedanya di mana? Kalau infiltrasi itu proses masuknya air hujan menuju ke pori-pori tanah. Jadi tanah itu punya pori-pori ya, kayak busa gitu ya. Ada air masuk, kalau dia punya rongganya lebar ya air akan mudah masuk gitu ya. Itu infiltrasi. Kalau intersepsi itu apa? Intersepsi itu ketika ada air hujan turun, kemudian air itu dia tertahan di daun pepohonan ataupun ranting-ranting gitu ya, yang siap untuk diuapkan kembali, dilakukan transpirasi gitu ya. Nah jadi airnya itu dia mengendap di batang tumbuhan, di daun, kayak gitu. Yaitu namanya intersepsi. Ya. Terus ada lagi yang namanya runoff. Runoff ini, nama lainnya adalah ini ya, aliran permukaan. Jadi air hujan yang turun ke permukaan bumi, kemudian dia mengalirkan airnya langsung di permukaan sebelum dia diserap oleh tanah, oleh pori-pori tanah. Kita bisa melihatnya dengan adanya genangan ketika hujan. Nah itu berarti runoff, atau air hujan yang dia masuk ke saluran air, nah ke sungai, ke selokan gitu kan. Nah itu masuknya adalah runoff. Runoff itu nanti tujuannya kemana? Ke laut lagi ya, ke sini lagi, ke laut. Terus perkolasi itu apa? Perkolasi itu dia panahnya ke bawah ya, panahnya ke bawah. Artinya adalah dia penyerapan lanjutan dari infiltrasi.
Jadi infiltrasi, setelah itu perkolasi. Nah, perkolasi ini nanti karena dia itu jauh ke dalam ya, dia nanti bisa menjadi ini air tanah. Nah, yang sangat sangat dibutuhkan oleh kita. Jadi air tanah itu dia akibat adanya proses perkolasi. Jadi lanjutan dari infiltrasi. Nah, perkolasi ini nanti dia airnya juga bisa masuk ke sini ya, ke laut gitu. Tapi lewatnya dalam lapisan batuan ya di dalam bumi gitu. Itu kalau perkolasi. Tapi kalau runoff itu dia posisinya di permukaan. Nah, jadi di atas ya kita bisa lihat gitu. Oke, saya rasa itu dulu untuk penjelasan kali ini ya tentang definisi hidrosfer dan siklus hidrologi. Jadi pada intinya hidrosfer itu bagian lapisan air yang ada di permukaan bumi gitu ya. Kemudian kenapa air itu tetap ya ada terus ya? Itu karena ada siklus. Dan siklus hidrologi setelah kita perhatikan dari gambar ini, kita sudah bahas bersama ternyata untuk menjadi air tanah yang bisa kita minum ya, itu membutuhkan proses yang sangat panjang dan kemampuan tanah yang baik untuk menyerap air ya, dan mempertahankannya supaya bisa jadi air tanah kayak gitu. Nah, kita bisa belajar banyak dari sini ya. Berarti karena proses air tanah itu sangat sulit ya, jadi kita harus bisa menghemat air tanah gitu. Terus ada satu lagi sebelum saya tutup ya, dari hidrosfer ini. Hidrosfer itu kan tadi lapisan airnya ya. Kemudian untuk ilmu, nah ilmu yang membahas tentang hidrosfer ini itu namanya hidrologi ya, hidrologi. Jadi ilmu yang membahas tentang air itu adalah hidrologi. Makanya siklusnya itu dikasih nama siklus hidrologi. Ya, ini ya. Kenapa namanya siklus hidrologi? Karena kan ilmu yang membahas, yang mengkaji tentang air itu namanya hidrologi. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti pembahasan tentang hidrosfer kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.